Logika apa ini? Logika apa? Suara saya bukan saya. Ketika suara saya melakukan suatu kesalahan atau melakukan suatu narasi yang melanggar, yang ditangkap suaraku atau diriku? Anda, karena Anda sumbernya. Anda sumbernya. Kalau Anda dan juga kemudian suara Anda itu tidak berasal dari Anda tidak dicari. Tapi sesuatu yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Yang keluar dari Anda, apakah itu Anda? Jawab. Jawab. Kentut yang keluar dari Anda, apakah itu Anda? Jawab. Wajib diam ini Guru dah. Jawab. Wajib. Kentut yang keluar dari Anda, apakah itu Anda? Jawab. Jawab. Dalam hitungan 100 ada jawaban, kita turunkan Anju. Pedes sekali. Hati-hati Bung, agama itu harus pakai akal, jangan pakai doktrin. Kalau di gereja bolehlah kalian saling membodohi, saling menipu, sesama pendusta, sesama penipu. Tapi kalau di hadapan penganut agama samawi, jangan bisa lolos. Bible yang akan menggulung Anda sendiri. Iya, silakan dijawab Anju. Itu sudah diundang itu. Dijawab. Janganlah mute gitu kan. Ada di mute. Coba jawab. Anda di mute. Itu logikal falasi, katanya kamu pintar. Masa memberikan analogi yang nggak masuk di akal gitu loh. Logika falasi apa? Iyalah. Apakah saya itu saya? Ya jelas bukan. Tapi itu memang berasal gue gitu loh. Tapi aduh kacau di analogimu, kacau. Memalukan. Tunggu. Sekelas Uma. Anda berkata kepada saya, sekarang begini. Anda mengatakan ketika Anda melakukan kesalahan dengan perkataan. Oke? Yang ditangkap kemudian adalah Anda, bukan suara Anda. Ketika kemudian Anda buang kena orang di bawah, bukan Anda yang dipukulin, ente yang dipukul. Apakah berarti ente adalah Jawab. Logikamu ini nggak masuk akal itu. Enggak lah. Logika nggak masuk apa? Apanya? Apa yang Anda jadi tidak? Ya, Anda mau lari kemana? Kubukakan dalil ya, biar enak ya. Ya silakan. Oke, ingat ya Bung, ingat. Ya. Saya tanya sambil Anda cari. Jangan kejang. Saya tanya pertanyaan ringan. Sembari Anda cari, Anda punya data. Maria ini ciptaan atau bukan? Ciptaan. Dia dilahirkan, bukan diciptakan. Ciptaan. Maria adalah ciptaan. Dilahirkan. Segala sesuatu yang keluar dari Maria adalah itu proses kelahiran, bukan ciptaan lagi. Karena Elohim sudah tidak menciptakan, bro. Inilah aku bilang, Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Tetapi apa yang kutipu darimu? Anda menipu diri Anda sendiri. Anda mengatakan Maria itu ciptaan. Saya tanya, yang keluar dari Maria ciptaan atau bukan? Anda mengatakan itu dilahirkan. Malu saya lihat orang dewasa kayak begini karena agama dia jadi kayak tuyul. Ayolah, ada proses penciptaan lagi. Proses penciptaan itu sudah selesai. Segala sesuatu di luar Tuhan, apapun prosesnya, itu semuanya adalah ciptaan. Ciptaan itu apa diskusimu? Ciptaan itu apa? Segala ciptaan sesuatu itu di dari luar yang tidak ada Tuhan menjadi itu ada. Adalah ciptaan. Itu ciptaan, bro. Sabar ya, bro. Segala sesuatu, cipta itu adalah karya. Segala sesuatu di luar Tuhan itu adalah karya. Berarti segala sesuatu di luar Tuhan adalah karya Tuhan. Berarti semua yang di luar Tuhan adalah ciptaan Tuhan. Cuman ini permainan silat lidah sang pendusta. Siapakah pendusta itu? Ya, semuanya akan berdusta. Semuanya akan didustai. Yang keluar dari mulut adalah Hanso sendiri. Yang keluar dari pantat adalah Hanso juga. Hehehe. Bahaya. Bahaya ini. Bukan Anda yang gulung tikar yang menggulung Anda kalau kayak gini. Oke ya, kita buka di Yohanes 1 ayat ke-18 ya. Tak seorang pun mantap sekali ini. Tak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah Yesus yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang
menyatakannya. Itu. Menyatakan di situ terjemahan yang keliru. Tolong tunjukkan original keliru. teksnya, kata menyatakan di situ apa? Original teks. Original teks kata menyatakan di situ apa? Original Nggak teksnya usah hari dulu. original teks lah. Ini Itu kan nggak ada yang people kena. buatan Kau aja nggak tahu original Nggak teks. bisa. Emang kau bisa bahasa Ibrani? Nggak bisa. Nggak usah sok-sokan lah. Ya, Om terjemahan. Sok-sokan baca. Jangan sok-sokan baca original teks. Bung. Bung, bukan begitu caranya. Untuk mencapai sebuah kebenaran itu, semua ilmu itu harus kita lalui. Jadi tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengenal. Menurut pengakuan Yohanes 1 nomor 18. Tetapi Yesuslah yang menjelaskan Tuhan itu. Yesuslah yang menerangkan. Yesuslah yang mentafsirkan, menguraikan tentang Tuhan itu. Setelah Yesus menerangkan Tuhan itu, pertama, itu di atas, di langit. Kedua, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Ketiga, Tuhan itu maha besar. Keempat, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Itu yang ditafsirkan Yesus, itu yang dinyatakan Yesus tentang Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Itu yang Yesus nyatakan. Tidak pernah Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku, dia telah melihat pencipta langit dan bumi. Tidak seperti itu. Kalau itu artinya Yesus mengatakan, siapa yang membunuh aku, dia telah membunuh pencipta langit dan bumi. Waduh, bukan begitu. Jadi tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan dalam original teksnya di sini adalah exegeomai. Menyatakan artinya menerangkan, menceritakan, mentafsirkan. Bagaimana cerita Yesus tentang Bapa yang mengutusnya? Dia mengatakan begini. Yohanes 8:48. Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Mana Bapa itu? Mana? Bapa tidak bisa dilihat. Berarti Yesus menjelaskan Bapa itu bukan dirinya, karena Yesus bisa dilihat. Bapa itu tidak bisa dilihat. Tidak ada kemudian alimul ghaibi wasyahada. Tidak ada yang kemudian bisa melihat Tuhan. Oke? Sampai di sini kira-kira tidak paham? Udah. Iya. Jadi coba dibuka lagi di 14, Markus 14 tuh. Ya, itu jawab Yesus dia. Akulah dia. Ayat ke-62. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, ini udah clear ayat ini. Mana ada manusia bisa datang di tengah awan-awan di langit. Akulah dia. Dia siapa? Anak manusia. Itu sudah benar itu. Sementara pencipta langit dan bumi bukan anak manusia. Bilangan 23:19. Tuhan Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus, akulah dia, anak manusia. Nggak nyambung. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu anak manusia, baru nyambung. Begitu saudara Hansu. Ya. Ya. Yesus berkata pada Bang Juma ya. Jika Zuma tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia siapa? Dia siapa? Nah itu. Dia siapa? Ya dia sang penyelamat Elohim itu sendiri. Dengar. Kita ke belakang sebentar, gak usah ketawa. Oh, emang hubungannya. Dengar dulu bro. Allah, Yesus mengatakan begini. Siapakah penyesat itu? Siapakah antikristus itu? Siapakah pendusta itu? Kan tadi dikatakan, dialah yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, Anda mengatakan, kalau Bang Suma tidak percaya, dialah, akulah dia. Dia siapa? Anda mengatakan, dialah Elohim pencipta itu. Berarti Anda tidak percaya Yesus itu manusia. Berarti Anda adalah planos, pendusta, penipu. Oke, kita cari tahu dulu ya. Siapakah Yesus ya? Yesus berkata,
Berterima Cuma- kasih lah Bung, diskusi dengan saudara apologet Islam, Anda tercerahkan. Kalau Anda Cuma menggunakan berasal akal, dari insya Allah. bawah, ya. Cuma berasal dari Terus? bawah. Yesus berasal dari atas. Kamu dari dunia. Yesus bukan dari dunia. Ini ada dalilnya. Loh, iya Ini saya tentu tahu. saja dalil. Saya Iya. ngerti. Perasaan saya air hujan juga dari atas. Loh, Yesus bukan dari dunia ini. Makhluk-makhluk dalil. alamiah, Coba buka. makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Yesus di dalam 1 Korintus 15:48 disebut makhluk yang sama dengan makhluk yang lain dari surga. Jadi malu saya. Anda kok nyembah makhluk nanti? Oke, buka lagi. Banyak dalil cuman kamu memang antikris Iya, gitu loh. Anda akan digulung Jadi sama memang Bible itu kamu- sendiri. Kamu akan menganti terus, antikris. Itulah dirimu, bro. Ya. 1 Korintus 15:48 makhluk-makhluk surgawi, artinya yang dari atas, sama seperti Yesus yang berasal dari surgawi atas. Berarti Kita Yesus buka sama lagi dengan ya. makhluk. Buka lagi kata Sementara Yesus pencipta ya. langit dan bumi Elohim bukan makhluk. Gimana ini? Ya Oke, Allah, kita buka bantu lagi, aku. kita kupas ini ya. Buktinya ya, kita buka ya. Yesus berkata, Saya 5 menit apabila lagi. Silakan. Oke, aku 5 menit juga turun. Apabila kamu telah meninggikan Yesus, barulah kamu tahu bahwa Yesuslah Dia dan bahwa Yesus dia adalah anak. Dia adalah anak. tunggu. Apabila kamu meninggikan apa? Kamu meninggikan apa? Meninggikan apa? Meninggikan apa? Baca dong. Meninggikan anak Dibaca, manusia. Loh, bener kita meninggikan anak. Yohanes 8 nomor 28. Oleh sebab itu Yesus berkata, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan Nah, stop, bahwa aku stop, tidak stop, berbuat stop, apa-apa dari tunggu. Dengarkan. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan oleh Elohim kepadaku. Yeay. digulung sama Bible. Baca terus dong. Itu masih ada 29, bro. Meninggikan anak manusia. Apabila kamu telah meninggikan anak Ngapain manusia, nangis? Elohim bukan anak manusia, Yesus anak manusia. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Mesias dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Udah selesai. Turun bro. Turun bro. Malu kita bro. Turun. Yuk. Sama-sama barengan. 1, 2, 3. Bahaya ini. Turun bro. Akizuma ini bahaya. Kalau ada model kayak gini 10 orang, waduh bahaya Indonesia ini. Bisa masuk, bisa pada mualaf.